Halo semua, wah rame sekali. Wait, background langsung tak hapus dulu ya. Ini cetal soalnya. Mohon maaf. Iki piye ngapusnya? Bentar ya guys. Belum background. Oke, ha. Ngapain ini kita? Arisan kah apa? Bentar lah, Selamat sore Lause, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami guna memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Etika dan Komunikasi Industri. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salsabila dan dengan teman saya ada Salsabila, Saldiva, sama Siva. Untuk selanjutnya, apakah bisa langsung dimulai langsung? Boleh, langsung aja, nggak apa-apa. Halo semua. Ini belum perkenalan nggak? Nggak usah. Untuk pertanyaan pertama, Lause kenapa dulu memilih untuk belajar bahasa Mandarin? Padahal kayak ada banyak yang lainnya. Karena dulu basicnya memang Lause suka belajar bahasa asing ya. Habis itu lulus SMA, dikasih jalan sama Allah belajar bahasa Mandarin. Ya udah dia belajar Mandarin. Udah, itu aja alasannya. Sampai sekarang. Terus gimana cara Lause dalam memanage waktu untuk kuliah sama ngajar les Lause? Kalau dulu tahun pertama Lause nggak begitu banyak ambil kelas mengajar kan. Kalau Lause S2-nya 3 tahun kan. Tahun pertama tuh kalau S2 full itu kita kelas dari Senin sampai Jumat, ya kayak kalian lah, Senin sampai Jumat. Jadi waktunya kan nggak ada ya, sejen. Terus habis itu nggak begitu ambil banyak kelas, ambil kelasnya paling sejam aja sehari, dan itu seminggu paling 2-3 kali doang. Nah, itu kan full. Habis itu tahun kedua karena udah habis mata kuliahnya di tahun pertama, di tahun kedua cuma dikit, ada sih cuma dikit ya. Habis itu ya udah, jadi Lause kasih waktu tahun kedua ini, Lause tahun kedua ya sekarang. Maksimal itu sehari, ya seminggu tuh ngajar Senin sampai Jumat, tapi sehari cuma ngajar 3 jam. Maksimal 3 sampai 3,5 jam, nggak lebih. Nah, itu doang sih. Terus habis itu selama ini kan S2 di tahun kedua ini nggak banyak tugas dan nggak ada kelas, jadi ya pengangguran. Makanya cuma ngajar sama kalau nggak ya udah mulai itu sih apa namanya nyicil tesis. Ketemu sama dan pembimbing gitu-gitu. Cuma seminggu sekali doang sih itu, jadi longgar lah. Udah sih gitu. Terima kasih buat jawabannya Lause. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh rekan saya. Iya. Baik Lause, untuk untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi terbesar Lause sehingga sampai melanjutkan studi S2 ini? Motivasinya apa ya? Kalau itu awalnya memang karena ingin jadi pengajar, gitu kan. Tapi yang lebih profesional. Kalau S1 sebenarnya bisa sih, cuman kayak maksud pengen kayak pengajarnya nggak cuma pengajar TK atau SD, pengennya ke jenjang kuliah. Cuman ya gitu aja sih motivasinya. Pengen terusin gitu aja sih, nggak mau sampai di situ aja. Itu aja. Lause dulu dari D3 atau S1 lanjut S2 gitu. Oh, langsung dulu dari D3 Mandarin juga, cuma setahun. Oh ya kalian belum tahu ya, dulu awalnya D3 dulu setahun, habis itu ada apa namanya tawaran itu loh, beasiswa yang lanjut ke Tiongkok. Nah itu waktu itu kan banyak dari beberapa angkatan tuh ikut semua. Nah habis itu langsung ikut ujian dulu, psikotes kan, habis psikotes, habis itu wawancara. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan lanjut. Jadi langsung D3 itu cuma setahun doang. Tapi waktu itu habis itu nggak boleh kan kayak nggak mengundurkan diri. Jadi langsung dihitungnya setahun sekolah 2 NS mengundurkan diri, habis itu ngulang lagi
ke Tiongkok waktu itu di Xiamen di Huajiatashu 4 tahun. Habis itu setahun baru lanjut S2 gitu. Baik, langsung untuk pertanyaan selanjutnya, jika Violase sedang bad mood, banyak tugas dan Violase capek namun harus mengajar anak didiknya, bagaimana Violase mengatasi mood tersebut agar tetap terjaga dan tidak merugikan peserta didiknya? Kalau aku bad mood ya, pertama sih kalau awal-awal dulu ya waktu karena kan jadi pengajar itu nggak gampang ya. Kalau kitanya lagi ya agak susah atau mood kan juga mempengaruhi. Kalau aku pribadi yang pertama itu doa ya mestinya di sholat lah gitu ya. Apa yang bikin sebel ya kan. Alhamdulillah saya muslim, terus habis itu setelah berdoa selalu ingat kalau menjadi pengajar itu bukanlah paksaan, tapi pilihan dari diri sendiri. Nah, itu kan otomatis tuh, jadi kita harus punya rasa bertanggung jawab. Kalau kita nggak ada rasa itu, menurutku semua rasa di dunia ini nggak mungkin jadi rasa yang baik ya, malah nggak bisa mengatur mood lah. Gitu aja sih menurutku. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab kalau ya kamu ngajar tuh nggak dipaksa mama, nggak dipaksa papa atau orang tua atau lingkungan kamu, tapi itu adalah pilihan kamu sendiri. Berarti kamu harus bertanggung jawab atas itu. Maksudnya alhamdulillah selalu ingat itu. Jadi sebisa mungkin mencoba untuk profesional gitu sih. Mungkin kalau di mata murid kadang ya kelihatan ya rasa band, tapi kayak langsung tetap mencoba kayak jangan kelihatan gitu sih. Gitu guys. Terus selanjutnya kira-kira apa rencana Violase setelah lulus S2 nanti? Rencananya pengen jadi pengajar tadi ya, mungkin di jenjang kuliah. Cuma nanti lihat lagi karena aku nggak terlalu muluk-muluk juga sih, antara jadi dosen mungkin kalau dikasih kesempatan ya, atau ya jadi guru biasa di kayak les gitu juga nggak apa-apa sih. Tapi nggak ada minat untuk menjadi penerjemah. Jadi tetap ngajar sih di ranah pengajar gitu. Tapi ada keinginan untuk membuka les-lesan sendiri gitu langsung. Enggak. Enggak pengen sih. Rasa apa ya kayak rasa tuh gini, soalnya mengajar itu kayak bikin menghilangkan stres gitu loh, tau gak sih, menyenangkan lah ngajar itu. Langsung enggak membuatnya menjadi kayak harus cuan-cuan gitu, enggak, alhamdulillah. Jadi kayak ya kalau nggak jadi dosen ikut orang, ya jadi pengajar ikut orang aja udah gitu. Soalnya aku nggak mau rempong gitu loh. Tahu sih ya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Halo, Lausha. Halo. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya punya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kan Lausha mengajar. Nah, kira-kira gimana caranya Lausha untuk menghadapi peserta kurang? Apa? Halo? Terputus, guys. Nah, udah. Coba diulang, maaf. Gak ada suaranya, sayang. Iya. Nah. Jadi, gimana cara Lausha menyikapi kalau misal ada peserta didik yang kurang sopan begitu? Oke. Karena aku kan sementara ini beberapa tahun ini mengajarkan kayak di les semua kan, belum pernah mengajar di tingkat universitas. Pernah sih, tapi kayak tetap nggak sebanyak itu. Jadi kayak kebanyakan kayak murid kelas 1 kelas 10 orang atau private gitu kan. Nah, langsung menjadi pengajar online ataupun offline waktu private ini udah pernah sih ketemu murid yang kurang ajar. Jadi kayak kurang ajarannya dalam artian gimana, maaf ya, sebenarnya kayak rasis gitu loh. Kayak kenapa langsung bisa Mandarin gitu. Terus kebetulan dia juga dari ras tertentu ya, suku tertentu, maaf. Jadi kayak dia kayak sedikit memandang rendah Lausha sebagai kok bisa bahasa Mandarin gitu loh. Terus itu kok ngapain kamu ngajar aku? Tapi dia waktu itu umurnya masih kecil, jadi masih belum tahu bagaimana mungkin berkomunikasi dengan orang dengan baik. Mungkin kan itu dalam pikirannya ya. Terus habisnya langsung keluar gitu. Nah, waktu itu langsung menghadapinya itu ya pertama
pastinya nggak ngejudge ya, kita langsung nggak boleh ngejudge kalau ini gitu ya. Terus habis itu kan kita kan menjual jasa, jadi kan beliau membayar, mamahnya bayar kita tuh kita harus profesional lah, harus kasih ilmu ke dia. Jadi mau nggak mau tetap kayak nggak boleh baik dulu kan. Terus habis itu memberikan dia pengertian kalau cerita aja, lebih ke pendekatan secara pribadi, personal waktu kelas. Jadi kayak nggak langsung nggak ngejudge tapi kayak bilang aja cerita langsung dulu gini gitu, menceritakan apa yang terjadi sebenarnya ya, dan nggak berusaha untuk tidak ditambah-tambahi karena tetap harus jujur ya, kalau kan pengajar itu harus jujur. Terus habis itu kalau udah tambah keterlaluan ya semua hidup keterlaluan menegur gitu ya, kamu nggak boleh seperti itu, tapi secara halus, nggak boleh kasar, namanya juga guru dimana juga harus membimbing lah. Terus habis itu kalau memang udah terlalu keterlaluan, langsung akan melimpahkan itu ke mungkin ke orang tuanya dulu. Jadi anak ibu seperti ini gitu. Jadi berkomunikasi dengan orang tua. Kalau masih orang tuanya ngeyel ya, anak sih kayak seperti itu biasanya gitu kan ya. Ya udah kayak gitu, langsung akan memberikan pengertian lagi kalau saya nggak bisa mengajar anaknya ibu karena seperti ini. Jadi apa ya, pasti ada tahapannya sih sebenarnya, pasti ada tahapannya kenapa kok anak itu seperti itu, dan mungkin dari keluarganya mungkin juga nggak direm kayak gitu ya, jadi ya kayak gitu. Jadi menurut Lause tetap secara struktural lah, dari mungkin pribadi Lause ke dia dulu kita komunikasi, habis itu kalau emang kalau udah nggak bisa ya dikomunikasikan dengan orang tua, kalau nggak bisa udah saya kalau Lause daripada mencari penyakit hati ya, terus anaknya juga masih kayak gitu dan nggak berubah, ya udah Lause mending kayak lepas tangan, kayak mending ini diajar dengan Lause yang lain. Tapi itu private ya, alhamdulillah itu private. Jadi kalau di grup selama ini atau selama ini berapa 3 tahunan lebih ngajar ini cuma itu doang sih kasus yang dimana langsung kayak wah ini kayak nggak bener ini kayak gitu. Selain itu alhamdulillah nggak pernah sih. Selain saya itu nggak ada sih, alhamdulillah masih aman. Baik, untuk yang kedua, gimana jika peserta didik memberikan masukan atau saran dalam pembelajaran? Lause akan mempertimbangkan atau menghiraukannya. Terus, jika Lause tidak berkenan, bagaimana tindakan Lause? Oke, kalau Lause sih selalu mendengarkan saran dari murid ya. Pasti langsung nanya kok, Lause ngajarnya gimana sih gitu ya. Karena kan Lause juga bukan langsung sudah bertahun-tahun ngajar ya, enggak ya, baru banget langsung tuh terjun ke dunia pengajaran ini, jadi masih banyak banget perlu belajar. Langsung selalu mendengarkan kok saran dari murid itu dan mencoba untuk merubahnya ya, karena ya gimana ya, kadang kayak apa ya, balik lagi karena kan langsung jadi pengajar dari les-lesan ya, balik lagi kita kan menjual jasa, jadi ketika jasa kita kurang pun langsung juga rasa kayak aduh saya juga kurang tanggung jawab nih sama murid kayak gitu. Jadi selalu mendengarkan apa kata murid, dan kalaupun itu beberapa hal yang mungkin agak negatif yang menurut Lause ya Lause ambil sisi negatif yang membangun aja, yang enggak ya enggak sih, dan selama ini pasti semuanya membangun kok. Lause aja jangan gini jangan gitu, jadi ya gitu pasti Lause dengerin gitu. Guru penting untuk menerapkan etika dalam mengajar atau tidak? Menurut Lause penting banget ya, karena kan basic dari etika mengajar yang paling basic itu menurut Lause adalah jujur, membimbing, dan profesional, ya enggak sih, menurut Lause ya pribadi ya. Terus menerapkan basic pengajaran itu perlu banget, jadi kayak Lause kan juga baru belajar bagaimana cara mengajar ya, setelah kayak Lause belajar dari Lause yang lain. Jadi gini, Lause tuh tertarik mengajar karena menurut Lause dulu Lause yang ada di ngajar kalian itu kok bisa ya mengajar orang dengan apa ya, dengan caranya sendiri, tapi murid itu tahu dan paham dan tertarik dengan bahasa itu. Jadi Lause juga tertarik mengulik gitu loh, gimana ya cara ngajar yang bagus dan baik. Dan Lause juga belajar dari Lause yang lain, kayak mungkin dari Chang Lause, dari Fang Lause, dari Kuo Lause, tentang banyak kan ya. Juga Lause belajar, dan beliau ini mengajar juga menerapkan etika tersebut. Jadi Lause berusaha untuk pasti menerapkan ya, sebaik mungkin pasti menerapkan yang basic gitu. Baik, Lause, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Selanjutnya pertanyaan dilanjutkan oleh Mbak Diva.
Baik, terima kasih Mbak Syifa. Halo Lausche, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Shaldiva Nurfitrian, biasa dipanggil Diva. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Lausche. Apa yang Lausche lakukan untuk tetap semangat menjalani perkuliahan saat merasa burnout selama masa perkuliahan bahasa Mandarin ini, Lausche? Kalau waktu burnout gitu Lausche biasanya pernah Lausche di tahap itu ya, kayak di tahap dimana kayak aku udah gak mau lagi lanjut S2 dan aku udah gak mau lagi jadi pengajar, karena kan kayak ya tau lah S2 itu juga tidak semudah itu sahabat. Jadi waktu itu Lausche banyak menyalahkan diri sendiri, kenapa aku tidak mampu. Lalu alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang baik yang selalu menyemangati dan coba dibuka. Ketika dapat tekanan, kamu buka tekanan itu, maksudnya tekanan itu kamu sendiri yang buat sebenarnya. Kamu buka pikiran kamu deh, tekanan itu datang itu sebenarnya iya memang ada, tapi karena kamu udah stres sendiri dan bikin ketambahan banyak overthinking yang kamu pikir sendiri itu yang bikin kamu tambah tertekan. Udah dibuka pelan-pelan, dan menurut Lausche proses itu tuh pasti terjadi ketika seseorang itu kayak Lausche yang udah S2 menempuh pendidikan dan juga sambilannya ngajar gitu, pasti terjadi ya waktu beneran capek. Nah, selain menikmati prosesnya dan banyak orang di sekitar yang mendukung, Lausche juga selalu mawas diri dan berdoa, itu pasti ya. Sama selalu percaya kalau ini semua tuh harus disyukurin gitu. Sekarang udah di tahap itu alhamdulillah, udah bisa berdamai dan semuanya harus disyukurin. Kenapa gitu? Karena kalau Lausche itu berarti gini, kalau ada kesulitan atau ada masalah, Lausche itu pasti balik ke diri sendiri dulu. Ini salahku atau salah orang di sekitarku. Nah, waktu itu Lausche terlalu menyalahkan diri sendiri. Akhirnya menyerah, habis itu Lausche ketemu sih sama dosen-dosen yang lain di sini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya? Kenapa begitu sulit ini? Kan Lausche juga ada kesulitan ya, karena kan sedikit cerita kayak jurusan Lausche itu jauh beda dari jurusan S1. Jadi S1 Lausche itu pengajaran dan sekarang Lausche ambil sastra. Sastra Mandarin loh ya, dan bukan sastra yang kayak apa ya? Cuma sastra dari dasar enggak, tapi sastra terapan. Jadi langsung belajar filsafat juga, dan itu semua Mandarin, sulit banget kan. Terus dan lagi dosen pembimbing Lausche itu beliau meneliti hal yang beda sama jurusan sastra Mandarin yang Lausche ambil ini. Jadi kayak beliau tuh lebih sekarang kayak meneliti tentang ChatGPT atau perkembangan yang gitu-gitulah. Dan Lausche tuh harus belajar dua hal yang beda kan. Akhirnya Lausche kesulitan. Lausche tuh kayak rasa kayak nggak bisa nih, nggak kuat. Akhirnya Lausche ketemu banyak Lausche, ini bagaimana? Awalnya Lausche menyalahkan di sini, lalu tanya Lausche lain, kalau enggak, ini mungkin dari dosen pembimbing juga memberikan tugas terlalu berat ke kamu nggak kuat. Akhirnya itu alhamdulillah dikasih jalan. Jadi kayak waktu burnout itu sebenarnya menurut Lausche ya pribadi, kamu nggak apa burnout, tapi tolong ingat kalau hal itu sebenarnya juga dibikin dari dirimu sendiri. Jadi kamu harus menunggu kamu tenang dulu, emosinya turun, habis itu tahu titik di mana kamu udah cukup, kamu bisa ini, kamu bisa, nggak sejelek itu, kamu nggak seburuk itu. Ini kayak semangat buat teman-teman juga ya ketika nanti stres. Dan Lausche sudah menghadapi itu juga lama ya, kayak 1 semester lah. Kayak di lontang-lantung gitu di sini, lontang-lantung di sini kayak nggak dikasih kayak kejelasan sama pihak sekolah gimana, aku tuh gimana akhirnya beliau semua akhirnya di titik terakhir tuh kayak dia itu bilang kalau memang udah ada kesempatan untuk aku lanjut, ya udah aku pulang aja ke Indonesia. Akhirnya para Lausche juga mikir nggak bisa, kita harus ketemuin kamu sama dosen pembimbing dan Lausche lain, kita ngobrol bareng. Akhirnya oke, tugas kamu tuh diperkecil, jadi nggak sama kayak mahasiswa lokal di sini, karena kan juga sulit ya. Lausche disamain, jadi beban sekolahnya sama murid di sini. Dengan tahu sendiri mereka tuh 8 jam sehari belajar, setiap hari ke perpus, habis itu pulang cuman tidur. Dan Lausche itu nggak, kita sebagai orang Indonesia yang selalu santai itu nggak bisa kan, maksudnya kayak bisa sih tapi kayak meninggal guys, maksudnya nggak bisa juga gitu loh. Aku belajar cuman nggak bisa se-strict itu gitu loh. Lausche juga bilang kalau kemampuan Lausche itu sampai mana, kenapa seperti ini, kenapa kesulitan. Nah kayak gitu sih. Jadi alhamdulillahnya selalu diberi jalan sama Allah dan pasti harus berdoa dan selalu bersyukur. Itu aja sih menurutku. Semangat guys, tetap semangat ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Lausche menjaga agar tetap termotivasi dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang Lausche lakukan? Semangat apa ya? Motivasinya apa ya?
satu ya, kalau segini, alhamdulillah ya, langsung diberi banyak jalan kayak S1 di sini, terus beri jalan S2, bisa ngajar, bisa ketemu Bila kalau waktu les gitu, tuh semuanya harus disyukuri. Dan langsung selalu apa ya, memotivasi diri, kamu itu diberi banyak kesempatan loh sama Allah. Terus habis itu kenapa kamu mikir yang negatifnya terus gitu loh. Jadi kayak bersyukur itu kunci menurut langsung. Selalu bersyukurlah atas segalanya lah, itu menurut langsung ini jadi kayak mama dede ya, assalamualaikum semuanya. Jadi kayak apa ya, selalu bersyukur udah gitu aja menurut langsung. Jadi kayak apa ya, bersyukur sama ingat orang tua di rumah, karena kita ya menurut langsung, aku di sini dan teman-teman semua bisa kuliah dan bisa sampai sekarang itu kan juga dari orang tua ya. Sudah berapa kali doa yang orang tua kita berikan sama apa ya, nggak cuma materi ya, tapi segalanya lah pokoknya. Itu kan nggak cuma dari kita sendiri kan, tapi orang-orang sekitar kita yang sayang sama kita juga mengeluarkan segala energi itu. Jadi kayak langsung bersyukur dan harus terus berjuang. Profesional lah terhadap diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak profesional, gimana sama orang lain? Gitu sih. Udah ya. Boleh minta satu permintaan lagi nggak Lausha? Boleh. Lausha sendiri ada kata-kata motivasi nggak buat kita yang berjuang di D3 bahasa Mandarin ini? Kata-kata hari ini apa ya? Kayak apa aja? Apa ya? Aku nggak tahu sih. Kalau segini aja, semangatlah. Hidup tuh nggak sulit-sulit amat kalau kamu bisa dibikin santai. Jangan stres banget lah. Ya nggak sih, kalian tuh kayak mikir aja, sebenarnya hidup tuh nggak susah itu kok guys. Kalian tuh bisa, kalian tuh lahir, habis itu bisa segede gambreng, bisa sekolah di D3, kalian bisa ketemu, bisa wawancara sama Lausha loh. Itu tuh semua harus disyukuri, santuy aja, pasti semua dikasih jalan sama Allah. Dah gitu sih, hidup santuy. Gitu. Baik Lausha. Terima kasih Lausha. Itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Sabila. Oke, sama-sama. Sebelumnya makasih Lausha sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada tutur dari kami yang kurang berkenan. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Makasih Sita, makasih Bila, makasih Salsabila. Saya juga. Bapak, thank you ya. Semangat kuliahnya, sehat-sehat semua. Selalu bersyukur dan santuy. Dadah. Haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on the schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys.